It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body and soul. Through your light I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. 'Cause I follow to light. Kita semua tahu bahwa kehidupan di dunia tidak kekal. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan suatu hari nanti kita semua akan meninggalkan dunia ini. Inilah saat yang tepat untuk memikirkan apa yang kita tinggalkan. Bergabunglah menjadi Meaningful Support Program. Bantu kami terus berbagi ilmu dan menyebarkan kebaikan. Dengan memberi sedikit hartamu setiap bulan, kamu telah memastikan bahwa setiap orang yang belajar, setiap perubahan yang tercipta dari hidup mereka tidak terlepas dari kontribusimu. Dan manfaat ini tidak hanya milik orang lain, tetapi juga milikmu. Apa yang kamu tunggu? Bergabunglah dengan Meaningful Support Program. Mulailah perjalanan kebaikan ini. Insya Allah, amalmu akan terus mengalir, bahkan setelah kamu pergi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kepada guru kita Ustaz Indah Firmansyah kami serahkan. Jazakallah khairan Ustadz Irgi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taz'alul hazna idza syi'ta sahla. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Mari kita mulai dengan sama-sama bersyukur kepada Allah atas semua takdir terbaik yang Allah berikan kepada kita sampai dengan malam ini. Ya, dan juga Allah izinkan kita berkumpul di majelis ilmu yang insya Allah di majelis ilmu itu Allah turunkan juga para malaikat yang akan mendoakan, dan jangan lupa juga ada para jin yang ikut belajar bersama kita. Ya, oleh karena itu mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan jangan lupa kita bersalawat kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, idola kita yang kita ingin satu surga bersamanya. Amin ya rabbal alamin, tentu di surga Firdaus ya. Dan saya yakin semuanya mau kalau masuk surga Firdaus, meskipun perjuangannya belum tentu mau. Ya, berjuangnya belum tentu mau, tapi surga Firdausnya mau. Oleh karena itu mari kita ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Baik ayah bunda, sahabat-sahabat meaningful ways dimanapun berada, alhamdulillah. Apa kabarnya malam ini? Sehat-sehat semua ya Pak. Loh, Bu Murdaningsi sekarang jadi bapak. Jadi Bapak Murdaningsi berarti. Ya, Ibu Zaliah Pak Abu Bakar, ya. Ibu Yohana Sari, Bu Safera, Bu Siti Komariah, Bu Diah di Tegal, Bu Sumarmi di Brebes, Pak Yan Handri di Tangerang, Ibu Elmi Faridah di Lumajang, Ibu Lilis Lismunah, Ibu Sudarti di Banyumas, Ibu Lulu Sugiharti di Malang, Ibu Umi Faridah di Lumajang. Tadi ada Elmi Faridah dan Umi Faridah sama-sama di Lumajang. Tetangga ya Bu ya? Jangan-jangan saudaraan ini. Masya Allah, luar biasa. Kalau di Betawi Lumajang itu berarti lu pamer. Lu pamer. Ibu Mida Indayani, kembaran ya. Ibu Aan Khozanah, Pak Sabta Wijiartri, Ibu Alina Erawati di Solo. Jauh ya? Oh jauh. Siap. Ibu Yulia, Bu Rina, Bu Rahma, Bu Datiah Macalengka, Bu Wirda di Pinrang. Wih, Pinrang Masya Allah. Bu Umu Akmal di Kendal. Sehat ya Bu ya? Tadi udah nulis duluan. Ibu sehat alhamdulillah. Bu Nurma, Pak. Ibu Cikowin apa Pak Cikowin ini? Ya, Ibu Elis Mulyaningsih. Nah, Elis mah biasanya Sunda ini ya, Bu. Eulis. Ibu Rati di Payakumbuh, harusnya Payakumbuh Bu. Dan saya sering makan di rumah makan Payakumbuh. Ibu Nur Amalia, Bu Rukiah Arauf, Ibu Siti Arifah. Ini sahabat saya, saudara saya Pak Adi Kurnia di Hong Kong, masih di Hong Kong Pak. Oh Masya Allah. Ibu Risma Yeti di Tangerang, Bu Resi, Bu Chandra Romadoni Jakarta, Pak Hendra di Sampit Masya Allah. Bu Wiwik Indah, Bu Santi Wijayanti, Bu Fitrianingsi, Bu Istikharoh, Ibu Sari Bogor, Ibu Mailvin Tangerang, Eka Anggraini Tabalong, Ibu Diah Bandung, Ibu Emma Paula Sari, dan seterusnya. Ibu Yatna di Tangsel, Masya Allah. Ada 243 orang dan terus nambah. Mudah-mudahan semuanya Allah berkahi, Allah ridhoi, Allah mudahkan urusannya, Allah lapangkan rezekinya, Allah istiqomahkan dalam menuntut ilmu, Allah tumbuhkan rasa cinta terhadap Al-Quran, dan Allah tuntun terus sampai surganya Allah kelak ya. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, kita hari ini akan belajar tentang lisan dan masa depan kita ya. Gitu judulnya kurang lebih ya.
Betul nggak Ustadz Irgi? Lisan dan masa depan ya, cerminan masa depan kita. Ayah Bunda, saya mau ajak Ayah Bunda untuk baca dulu surat 7 ya. Pak Ibu Murdaningsi atau Pak Murdaningsi baca surat 7 ayat 12, surat 7 ayat 12. Ya, boleh Ibu Murdaningsi atau Bapak surat 7 ayat 12. Bisa Ibu Murdaningsi? Belum ada tanda-tanda? Atau kita geser dulu ke Bu Zaliah ya. Bu Murdaningsi kalau udah bisa baca silakan kasih tanda, boleh nyalain unmute. Surat 7 ayat 12. Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat ke-12. Ya. Artinya Allah berfirman, "Apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik Ustaz, sehat selalu. Terima kasih Bu Zaliah. Lihat, ini kata-kata yang diucapkan sama jin ya. Jin dulu diperintahkan Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi dia nggak mau sujud. Lalu ditanya sama Allah, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Lihat, ini ada 2 poin. Ya. Kenapa kamu tidak mau sujud? Yang pertama tidak mau sujud, id amartuk. Yang kedua, aku yang suruh. Ya. Jawaban yang luar biasa. Luar biasa sombong. Ana khairu minhu. Qala ana khairu minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Yang mau saya sampaikan, saya yakin Ayah Bunda semua tahu ayat ini ya, tahu kisah ini ya. Jawaban jin itu jadi masa depannya dia, benar? Jawaban jin itu ya, yang hari itu bilang ana khairu minhu, saya lebih baik dari dia. Bagaimana masa depannya jin hari ini kira? Yang sekarang berubah menjadi iblis, yang dipanggil iblis. Kira-kira sudah tahu masa depannya kayak gimana? Ya. Suram. Madesu. Masa depan suram, iya jelas. Kenapa? Satu hal, ayat ini menunjukkan bahwa sombong, betul nggak? Jin sombong, masa depan suram. Ya. Jin sombong, jangankan jin, Fir'aun saja sombong, benar nggak? Fir'aun juga sombong kan? Jadi kesombongan ini, ya, lihat, ini adalah dosa pertama di bumi, lihat, ya. Maaf, dosa pertama di langit ya. Dosa pertama di langit adalah sombongnya jin. Ya. Lalu jin itu dipanggil berubah menjadi iblis. Ya, jadi iblis itu adalah sebetulnya panggilan kepada jin yang nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Nah, dari kata-kata sejenis ini kita bisa golongkan ya, kita bisa golongkan orang-orang yang sombong kira-kira ke masa depannya kayak gimana. Benar nggak? Ya. Coba kita terusin ayatnya. Ayat 13, 14-nya. Bu Murdaningsi silakan. Baik Ustadz, maaf Ustadz tadi lagi ada tamu. Aman nggak apa-apa. Surat 7 ayat 13-nya coba. Surat 7 ayat ke-13 ya Ustadz. Ya. Surat 7 ayat surah Al-A'raf ya. Saya lihat yang di layar aja ya Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, maka turunlah kamu darinya atau surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri. Di dalamnya keluarlah sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Ya, terima kasih Bu Murdaningsi. Lihat, Bu, kalau kita berkata-kata sombong, Allah akan keluarkan kita dari surga. Ibu udah pada di surga apa belum nih kira-kira sekarang? Belum. Tapi kalau hidupnya nikmat kan serasa di surga ya. Serasa di surga. Ya, misalnya ibu hari ini punya kerjaan, punya kekayaan, punya bisnis, tapi ibu sombong tuh dengan bisnisnya. Kira-kira Allah bisa keluarkan nggak tuh dari kenikmatan dunia hari ini? Bisa nggak?
Bisa nggak Allah keluarkan dari kenikmatan dunia? Bisa kan? Kalau kita sombong, Allah keluarkan dari kenikmatan dunia, bisa nggak dihilangkan kenikmatan dunianya? Kalau Bisa. jin kan kenikmatannya karena dia tinggal di surga. Lalu dia sombong sama Allah. Ya. Kalau kita kan hari ini masih tinggal di dunia. Tinggal di dunia aja sombong. Padahal kayanya juga belum kaya-kaya banget gitu. Ada nggak orang hari ini yang lebih kaya dari siapa? Lebih kaya dari Fir'aun gitu? Lebih kaya dari Namrud? Rasanya nggak ada hari ini orang yang lebih kaya dari itu ya. Tapi sombongnya udah. Ya. Jadi kalau kita sombong, jangankan orang kafir, jangankan orang beriman, orang kafir saja kalau sombong Allah hancurkan. Jadi message pertama yang saya mau sampaikan adalah jangan berkata-kata dengan nada sombong. Ya. Ini jin contohnya tuh. Ya, kenapa? Karena kalau kita berkata-kata dengan sombong, masa depan kita suram. Udah jelas itu, dipastikan sombong. Dulu setelah jin ya, manusia ada yang sombong nggak, Bu? Ada ya, manusia kita baca ayatnya surat 28 ayat 78. Ibu Yohana Sari. Surat 28 ayat 78. Yang ketinggalan ayatnya kita baru baca surat 7 ayat 12, 13 dan 14, ayat 12 dan 13 saja nih. Baru dua ya. Sekarang kita baca surat 28 ayat 78. Baik Ustadz, surat 28 ayat 78. Dia Korun berkata, sesungguhnya aku diberi harta itu semata-mata karena ilmu yang ada padaku. Tidakkah dia tahu bahwa Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan orang-orang yang berdosa itu tidak perlu ditanya tentang dosa-dosa mereka. Syukran Ustadz. Terima kasih Bu Yohana. Lihat, ini adalah kata-kata Korun. Inilah kata-kata Korun. Korun bilang, aku bisa punya harta ini karena ilmu saya, karena usaha saya. Kira-kira orang zaman sekarang masih banyak nggak yang ngomong kayak gini? Banyak ya, ngomongnya kayak gimana? Ini kan ikhtiarnya saya loh, ini kerja keras saya loh. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Dulu pernah ada yang bilang begitu sama saya. Ustadz, ini kan ikhtiar saya, kerja keras saya, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saya tanya, Bapak sirkus kerjanya? Ya, coba. Hati-hati ya. Ini kata-kata kayak begini, apa yang terjadi? Allah udah bilang, sebelum Korun saja sudah banyak orang yang sombong. Padahal sebelum Korun ada orang yang hartanya lebih banyak. Jabatannya lebih tinggi, duitnya lebih banyak. Makanya sekarang kalau kita sombong-sombong, lihat Korun ditenggelamkan. Makanya dua kalimat sombong ini, Bu, hindari ya, Bu ya. Hindari nih. Satu, yang merasa lebih, Bu. Saya sering kesulitan tuh untuk ngomong sama anak muda. Meskipun saya bilang saya ini lebih tua, nah itu aja udah takut ada sombong, bener nggak, Bu? Ya, saya sama Ustadz Irgi jelas dong secara umur tuaan saya dong, bener nggak? Tapi kalau saya ngomong, ya Irgi tuaan saya daripada kamu, kira-kira itu ada sombongnya nggak, Bu? Meskipun itu fakta loh ya, hati-hati ya. Makanya saya berjuang untuk tidak ngomong lebih tuh, Bu. Meskipun saya lebih gemuk, lebih berat gitu ya. Lebih tua ya kan, meskipun itu fakta, hati-hati ngomong lebihnya itu, hati-hati ya, hati-hati. Kenapa? Karena itu ada indikasi sombong di sana dan sudah banyak fakta. Jin sombong padahal di surga, keluar dari surganya. Korun banyak duitnya, terus dia cuma ngomong begini, ini kan ikhtiar saya, hasil kerja saya, Bu. Dan ini banyak orang kayak gitu, banyak sekali. Kenapa bisa ngomong kayak gitu? Karena nggak punya ilmunya, Bu. Nggak punya ilmunya gitu. Dan omongan itu kan masuk akal ya. Misalnya, Irgi, saya kan lebih tua dari kamu. Itu kan masuk akal ya, Bu. Secara logis keterima kan? Ya memang saya lebih tua dari dia. Tapi dengan ngomong begitu, bisa jadi ada rasa sombong meskipun sedikit. Jangankan banyak, Bu. Sombong sedikit aja bahaya. Jangankan banyak ya, sedikit aja sombong bahaya. Oke, jadi hindarkanlah beberapa kata-kata yang mengindikasikan sombong. Misalnya ikhtiar saya, terus atau ini usaha saya. Ada lagi kata-kata sombong kayak gini. Di surat 41 ayat 51 kalau nggak salah ya. Boleh Bu
Safera di salah 3. Kalau nggak 4151, kalau nggak 4150 ya Bu. Kalau nggak 50 ayat 51, saya lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surah Fussilat ayat 51. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila kami berikan nikmat kepada manusia, Ayat 50 aja Bu. baik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fussilat ayat 50. Dan jika kami berikan kepadanya suatu rahmat dari kami setelah ditimpa kesusahan, pastilah dia berkata, ini adalah hakku. Dan aku tidak yakin bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan jika aku dikembalikan kepada Tuhanku, sesungguhnya aku akan memperoleh kebaikan di sisinya. Maka sungguh akan kami beritahukan kepada orang-orang kafir tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan sungguh akan kami timpakan kepada mereka azab yang berat. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak Bu Safera. Lihat, manusia itu kalau udah dikasih kenikmatan, meskipun cuma sedikit, dia langsung bilang ini hak saya loh. Sombong jadinya Ibu ya. Udah gitu ngomong, kayaknya sejak saya usahanya ini sukses, nggak mungkin lah saya miskin lagi lah nih. Kalau di situ kan tadi ayatnya bunyinya, saya nggak yakin ada kiamat kan gitu ya Bu ya. Ibu harus pahami ya, kiamat itu ada 2 Bu, kiamat sugro dan kiamat kubro. Kalau kiamat kubro itu berarti hancurnya dunia. Tapi kalau kiamat sugro berarti hancurnya kita ya Bu ya. Ya hancurnya kita. Indra ada kiamatnya, kapan meninggal? Bisnisnya Indra ada kiamatnya, kapan dibangkrutkan Allah? Meaningful Ways ada kiamatnya, walau alam nanti mungkin ganti acaranya namanya beda. Itu kiamat sudah selesai tuh. Ya Bu ya, finish tuh. Sudah tegak pertanggungjawabannya. Ya. Jadi ayah bunda semua kalau hari ini punya usaha, punya bisnis, punya rumah, jangan bilang ini hak saya. Sejak tinggal di rumah ini, oh dijamin lah kita nggak akan susah lagi. Hati-hati ya. Ya hati-hati ngomong begitu. Apalagi pakai bahasa-bahasa. Ya saya yakin sih kalau meninggal dunia, masa sih saya nggak masuk surga. Saya kan banyak sedekahnya. Itu kan omongan-omongan. Ya, omongan-omongan yang merusak. Dan ini ciri-ciri orang sombong. Ya, jangan pernah ngomong-ngomong kayak begitu. Nah, nanti ada teorinya ngomong secara ilmunya Quran yang akan kita bahas di hari Jumat dan hari Sabtu insya Allah. Ya, jadi sekali lagi jangan berkata-kata yang mengindikasikan sombong, karena semua orang sombong pasti dihancurkan. Ya, semua orang sombong pasti dihancurkan. Promo-promo. Sebetulnya gini ya bunda semua, saya itu lagi ngajak ayah bunda semua untuk bersedekah. Toh setahu saya kelas eksklusif itu sedekahnya pilihannya kan dari kecil sampai besar kan, dan bahkan setahu saya ada pilihannya dari 0 juga kalau nggak salah, benar ya Kang Irgi ya? Betul nggak? Iya. Jadi kalau misalnya nggak punya uang pun ada pilihan 0 kok gitu. Tapi kalau punya uang, punya rezeki ya sedekah lah gitu. Kenapa toh sedekahnya dipakai buat ini juga kok, buat dakwah gitu ya. Jadi apalagi sebentar lagi Ramadan ya, kita itu harus membiasakan diri untuk bersedekah. Karena sedekah itu adalah salah satu cara untuk menghapus dosa. Salah satu cara untuk membuka pintu rezeki. Oke? Makanya saya tetap menyarankan untuk bersedekah. Saya sudah cerita, saya sedekahnya 10%. Saya terima uang berapapun per hari langsung sedekahkan 10%. Nggak hitung-hitung. Bahkan ada beberapa, bahkan target saya bersedekah itu maksimal nanti akan 30%. Kalau nanti sudah nyampe ke titik tertentu, saya akan naik ke 15%, naik ke 20%, dan terakhir nanti akan menyentuh di 30%. Itu udah komitmen saya sama Allah. Kapan itu terjadi? Ya sudah saya azamkan sama Allah. Ya Allah, saya mulai dari 10%, kita akan naikin terus sampai ke 30%. Gitu ya, bunda ya. Kenapa? Karena aqimus sholah wa atuz zakah. Kalau sudah sholat, ya bayar zakatnya. Saya tobatnya riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Dihancurkan ribanya, maka disuburkan sedekahnya. Gitu ya. Jadi kalau orang tobat riba, ya buktikan dengan sedekah. Gitu ya. Gitu ya. Sip. Kita lanjutin ya. Yang pertama, jangan ngomong sombong. Yang kedua, jangan ngomong tanpa teori Allah. Jangan ngomong tanpa ilmunya Allah. Jangan ngomong tanpa petunjuk Allah.
Ya, jangan ngomong tanpa petunjuk Allah. Kita lihat dulu surat Al-Kahfi ayat 103-104. Ibu Siti Komariah di Kediri, silakan. Terima kasih Ustaz. 18. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-Kahfi ayat berapa Ustaz? Maaf. 103-104. 104. Amin, amin. Silakan, Bu. Silakan. Ayo. Surat 18, 103 dan 104. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, apakah perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling rugi perbuatannya? Ayat 104, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Bu Komariah. Ya, di ayat 103 Allah bilang kul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Mau tahu nggak? Mau kami kasih tahu nggak siapa orang yang paling rugi dalam beramal? Ya, Allah bilang alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Dhalla itu artinya tersesat, Bu. Bukan sia-sia ya. Di situ kan diartikannya tersia-sia kan, yaitu orang-orang yang sia-sia amalnya. Secara bahasa, dola itu tersesat, nyasar. Kenapa orang bisa tersesat, bisa nyasar? Karena nggak pakai petunjuk, betul? Ya Bu, Bu Siti Komariah mau ke Jakarta, nyampainya malah ke Cilacap. Kok bisa? Ya karena mungkin nggak pakai Google Map, mungkin, betul lah Bu? Ya kan? Ya. Dan hari ini banyak nggak orang yang berbicara, beramal, berbuat nggak pakai ilmunya, ngikut-ngikut aja. Ya hati-hati ya, banyak sekali orang-orang hari ini yang nggak pakai ilmunya. Diajak ke kuburan, cari berkah, doa di sana ngikut aja. Apalagi angka cantik misalnya. Ya, ada orang yang minta 678 gitu angkanya biar apa? Biar naik ya, biar kaya, biar rezekinya naik terus gitu. Itu kan kepercayaan-kepercayaan yang tidak ada dasarnya ya. Tidak ada petunjuknya dari Quran sama sekali itu. Termasuk angka sial 13. Ya 14 ya makanya 13 jadi 12A 14 jadi 12B kan biasa begitu ya ya kan hati-hati ya yang percaya Feng Shui yang percaya sama apa itu ramalan bintang Budiah Bandung nggak cocok kerja di air iya saya bukan Putri Duyung gitu dong ya kan ya ya. Yang kedua, ya kalau pertama jangan mengucapkan kata-kata yang bernada sombong, pasti dihancurkan. Yang kedua, jangan berbicara dengan kata-kata yang tidak ada dasar ilmunya, tidak ada dasar petunjuknya. Contoh ya. Nentuin hari lahir buat tanggal ya betul juga ya semua. Contoh ya Bu ya, surat Ibu Diah di Puspor ini di Tegal. Ibu baca lagi surat Al-Kahfi Bu, tapi sekarang 23 dan 24. Surat Al-Kahfi 23 dan 24. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Kahfi ayat 23. Dan jangan sekali-kali engkau mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi. Ayat 24. Kecuali dengan mengatakan insya Allah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila engkau lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepadaku agar aku yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
kasih, Terima Ustaz. kasih banyak Bu Dia. Lihat surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Nggak boleh ngomong pasti, bolehnya ngomong insya Allah. Ya Bu, ingat ya. Jangan ngomong pakai kepala, pakai apa? Jangan ngomong kecuali pakai ilmunya Allah, kecuali pakai petunjuknya Allah. Hari ini manusia lebih sering ngomong pasti daripada ngomong insya Allah. Bu Dia besok ke rumah saya ya, insya Allah Bu. Nggak percaya tuh mereka Bu. Ya, nggak mungkin datanglah cuma insya Allah. Tapi begitu ibu bilang iya deh, pasti deh, mereka percaya. Ini saya yakin datang nih gitu ya. Kenapa? Karena hari ini orang udah terbalik ya, sama pasti percaya, sama insya Allah nggak percaya Bu. Ya, jadi hari ini kita harus ngomong sesuai petunjuknya, nggak boleh ngomong pasti Bu. Bu Dia besok ke rumah saya, insya Allah. Kayaknya nggak bakalan datang, insya Allah Bu, insya Allah. Jangan diganti dengan pasti. Juga nggak usah dicampur, insya Allah pasti datang. Nggak boleh juga. Ya, ya. Jangan ngomong yang tidak pakai petunjuknya dari Allah. Kenapa? Karena kalau ngomong tidak pakai petunjuk, ya sia-sia amalnya Bu. Sia-sia, nggak dihitung apa-apa. Ya. Contohnya, lihat. Contohnya di surat Al-Qalam, surat 68. Bu Dia Bandung, boleh baca surat Al-Qalam ayat 16 sampai 20. Ya, betul. Hari ini insya Allah dijadiin alasan nggak datang. Kalau ditanya kenapa nggak datang, kan cuma insya Allah. Ya, sering begitu ya. Oke. Bu Dia, silakan surat Al-Qalam, surat 68, ayat 16, 17, 19, 20. Langsung dibaca. Semua. Bisa, Bu Dia? Sudah saya bantu unmute? Oke, silakan. Surat Al-Qalam ayat 17. Ya. Sungguh kami telah menguji mereka, orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Ayat 18, tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan insya Allah. 19. Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur. Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Nah, lihat tuh. Kalau orang berbicaranya nggak pakai petunjuk Allah, begitu dihancurkan juga, Bu. Hati-hati. Dia kan nggak ngomong insya Allah, tapi ngomongnya pasti. Besok saya pasti panen lah, gitu kan. Ya, besok saya pasti gajian lah, gitu. Hati-hati ngomong begitu. Ya kan? Kita tuh harusnya ngomongnya insya Allah, nggak boleh ngomong pasti. Nggak boleh sama sekali ngomong pasti. Ya, ngomongnya harus pakai petunjuk Allah. Jangan ngomong yang semau-mau kita. Dan ini ada ilmunya, ada caranya, ada ilmunya, banyak ayatnya tuh. Banyak ayatnya yang mengajarkan kita untuk ngomong sesuai dengan ilmunya Allah tuh. Pasti closing ya nggak jadi. Iya, Bu ya. Apalagi yang mau support bank, support bank lagi Bu ya. Begitu nanya saya dilarang sama saya. Astagfirullahaladzim. Oke. Ya. Yang pertama, yang kedua itu ya, jangan berbicara kecuali dengan ilmu. Dengan ilmu Allah. Ya. Bu Sarwati boleh bantu baca lagi Bu, surat 7 ayat 51. Surat 7 ayat 51. Surat 7, 51. Bentar, Ustaz. Ya. Ustaz. Ya. Ustaz Indra. Yang Iya. Putri. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang-orang yang menjadikan agama. Maaf Bu, ayat 52 Bu, berarti saya salah. 52. Ya. Sungguh kami telah mendatangkan kitab Al-Quran kepada mereka
yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Oke, terima kasih Bu Sarwati. Lihat, Ya. Allah sudah menurunkan kitab kitab Al-Quran yang didasarkan terhadap ilmu, Bu. Didasarkan pada ilmu. Jadi hidup itu pakai ilmu, ngomong pun pakai ilmu. Jangan ngomong sembarangan. Jangan ngomong sembarangan. Dan kita kan biasanya ngomongnya sembarangan ya. Disuruh ngomong insya Allah kita ngomongnya pasti. Ada nggak kata-kata lain yang sembarangan kira-kira? Ada nggak, Bu? Banyak sekali. Contoh ya, contoh nih. Bu Tuti di Cianjur, boleh baca surat 4 ayat 78. Surat 4 ayat 78. Silakan. Bisa Bu Tuti? Di unmute dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terpental. Ya nggak apa-apa Bu. Hati-hati benjol kepental Bu. Loh, terpental ya? Kemana Bu Tutinya? Oh ya udah, Pak Rahmat Jelita aja dulu deh. Bu Tutinya kayaknya kepental lagi. Silakan Pak Rahmat Jelita. Surat An-Nisa, surat 4 ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 78. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan, ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan, ini dari engkau Muhammad. Katakanlah, semuanya datang dari sisi Allah. Maka, mengapa orang-orang itu, orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Nah, terima kasih Pak Rahmat. Lihat Pak, ini kata-kata yang sering kita juga lakukan ya Pak. Kalau dapat kebaikan kita bilang alhamdulillah rezeki anak soleh. Ya, Bu. Kalau dapat keburukan, kita salah-salahin kemana-mana. Entah salahin hujan, salahin macet, salahin Pak Rahmat, Jelita, kan? Ya kan? Kita kan sering begitu ya. Ini terlambat nih, ini jalanannya sih macet nih. Itu kan nggak pakai ilmu, Bu. Itu ngomongnya nggak pakai ilmu. Itu cuma pakai tuduhan-tuduhan saja. Ya. Dan hati-hati ya sama orang-orang yang ngomong nggak pakai, ya nggak apa-apa Bu Tuti. Yang nggak pakai ilmu, hati-hati nih. Kenapa? Karena pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Dan sering kan kita ngomong begini ya Bu ya. Begitu baju nggak kering, mendung melulu sih, makanya nggak kering-kering. Cari alasan iya. Dan cari alasan itu kan tanpa ilmu, Bu. Benar nggak? Tanpa ilmu. Makanya jangan ngomong tanpa ilmu, jangan ngomong tanpa data. Nggak boleh, Pak. Orang Islam yang beriman itu semuanya harus pakai ilmu. Makanya Allah bilang tadi di surat 7 ayat 52 tuh, dia tadi dibaca sama Bu Sarwati. Walaqad ji'nahum bikitabin fassalna ala ilmin. Kita sudah dikasih Quran yang dasarnya ilmu. Ya, jadi jangan sekali-kali ngomong tanpa ilmu. Lisan kita itu harus keluar berdasarkan data, berdasarkan ilmu ya, berdasarkan data. Makanya Allah ingatkan di surat 17 ayat 36. Silakan. Al-Hafif. Bapak Al-Hafif silakan. Bisa surat 17 ayat 36. Surat 17 ayat 36 ya Ustaz ya. Enggak ya, betul. (17:36). Oke, auzubillahi minasyaitonirrajim. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Shadaqallahul azim. Terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Ya. Lihat, jangan ikut-ikutan terhadap hal-hal yang kita nggak punya ilmunya. Kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati pasti dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau nggak tahu, mendingan nggak usah ngomong. Ya, mendingan diem aja. Makanya Rasulullah bilang apa kan? Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqulu khairan aw liyasmut. Ngomong baik atau diam. Hati-hati sekali betul. Ya, hati-hati sekali.
Jadi udah 2 ya, saya spill 2. Saya mau spill 3 aja nih, cuma 3 karena waktu kita terbatas juga. Saya pengen tanya jawabnya agak panjang lah. Ya. Pertama, jangan ngomong dengan bahasa-bahasa yang sombong. 2, jangan ngomong tanpa ilmu. Nah, yang ketiga nih sekarang, yang ketiga nih, yang sebetulnya semua orang tahu. Iman itu kan diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan. Betul nggak? Pengertian iman kan, diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan perbuatan. Betul? Oleh karena itu jangan sampai omongan kita adalah omongan yang merusak iman, betul nggak? Omongan yang merusak iman, betul nggak? Karena iman itu diyakini dengan hati dan diucapkan dengan lisan. Berarti semua lisan kita adalah bukti keimanan, setuju nggak? Ya, berarti lisan kita adalah bukti keimanan. Dan ayat paling sering kita bantah, yang kita gagalkan kita langgar ya, itu ada di surat 14 ayat 7. Boleh Bu Nur Haidah. Surat 14 ayat 7. Nanti komentar-komentar insya Allah saya komentarin ya. Bu Nur Haidah bisa? Kalau Bu Nur Haidah belum ada tanda-tanda, ke Bu Tuti Cianjur dulu. Silakan. Surat 14 ayat 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf tadi terbentar. Ya nggak apa-apa Bu, silakan. Surat 14 ayat berapa Pak Ustadz? Ayat 7. Ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Lihat, bersyukur itu tanda orang takwa ya. Bersyukur itu perilaku orang bertakwa. Makanya Allah bilang di surat 3 ayat 123 itu fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah agar mampu bersyukur. Ada di surat Ali Imran ayat 123. Dicatat aja, nggak usah dibaca. Ya. Tapi orang yang bertakwa itu modalnya harus iman. Makanya orang beriman disuruh puasa supaya takwa. Kan begitu ayatnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, agar kamu bertakwa. Jadi orang beriman itulah yang bisa jadi takwa. Takwa itu perilakunya bersyukur. Berarti kalau tidak bersyukur, jangankan takwa, iman aja enggak, betul enggak? Ya. Jadi kalau enggak bersyukur, jangankan bertakwa, beriman aja enggak. Dan kita kan lebih sering mengatakan kata-kata tidak bersyukur daripada bersyukurnya, benar enggak? Betul enggak? Ya, kita introspeksi sama-sama ya. Bu, kalau ibu kena macet, atau jangan kena macet dah. Kalau ibu mau bayar, ternyata duitnya ketinggalan. Apa yang keluar dari lisan kita kira-kira? Ayo. Apa yang keluar dari lisan kita kalau pas mau bayar duitnya ketinggalan? Ya kan. Ya aja itu tanda bersyukur apa tanda tidak bersyukur kira-kira? Aduh, ya kan. Astagfirullah wa innalillahi ya. Sekarang kayaknya istighfar kalau kemarin. Ya kan? Ya. Berarti kalau kita tidak bersyukur kan berarti tidak pakai iman. Ngomongnya tidak pakai iman. Kata-kata puisi ya, Bu. Puisi yang menyakitkan hati. Coba, ya ampun apa. Ya. Hati-hati ya, jangan pakai kata-kata yang tidak beriman. Jangan pakai kata-kata yang merusak iman. Tidak bersyukur itu jelas merusak iman sudah. Padahal sudah dijelaskan betul ya Allah berulang-ulang di kisah Nabi Musa. Nabi Musa di pinggir laut itu selamat hanya dengan menjaga lisan. Lisannya sesuai dengan iman, beres tuh masalah. Nabi Muhammad SAW di dalam goa cuma ngomong la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Selesai masalahnya. Kita pas punya masalah yang keluar dari mulut kita, waduh, mati dah gua. Nah, kayak gitu ya. Ya, benar nggak? Begitu ada masalah. Ya, tuh kan Kang Irgi langsung begini. Ya, Allah, salah ya. Coba, hati-hati ya. Saya cuma nyampein 3 nih. Kita akan bahas lebih banyak nanti di hari Jumat dan Sabtu. Karena memang waktunya hari ini nggak akan cukup. Ya. 1, jangan ngomong dengan kata-kata sombong. Pasti dihancurkan. 2, jangan ngomong yang tidak pakai petunjuk Allah. Contohnya ngomong pasti, salah-salahin kemana-mana. Ya.
Yang ketiga, jangan ngomong yang merusak iman. Jangan ngomong yang merusak iman. Hati-hati. Dan kita sering banget tuh ngomong yang merusak iman. Begitu macet, ya macet melulu di sini nih. Atau kita spesifikkan jangan ngomong yang menandakan tidak bersyukur lah, gitulah. Ya, lebih gampang lagi tuh. Ya, jangan ngomong yang menandakan kita tidak bersyukur. Clear ya? 3 ini yang mau saya sampaikan. Inilah salah 3, bukan salah 1 ya. Salah 3 dari banyak ilmu-ilmu Allah yang ada di dalam Quran supaya kita selamat masa depan kita. Sebagai penutupnya apa? Lihat. Sebagai ayat penutup ya, bahwa lisan itu berkaitan dan berhubungan lurus, berbanding lurus dengan masa depan kita, boleh baca surat 4 ayat 9. Surat 4 ayat 9. Boleh, Bu Nur Haidah bisa? Kalau nggak bisa, belum ada tanda-tanda, saya ke Ibu Dewi Sartika di Jakarta. Silakan, Bu. Iya dong, jangan mengeluh, kan harus bersyukur. Ya. Jangan sekalipun mengeluh. Surat 4 ayat 9, Bu Dewi Sartika, silakan. Yang di layar ya, Ustaz? Iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ya. Ini ayat yang menjelaskan tentang orang-orang yang takut kalau meninggal dunia nanti masih punya anak-anak yang lemah, anak-anak yang kecil. Bu Sarwati kalau meninggal dunia tapi anak-anak masih kecil, Ibu siapin apa, Bu? Kira-kira, Bu? Yang Ibu persiapkan apa? Bu Dewi Sartika, yang Ibu persiapkan apa, Bu? Kira-kira, Bu? Kalau anak-anak masih kecil dan Ibu takut meninggal dunia. Akan diurus sama siapa? Terus, apalagi yang Ibu siapin buat mereka kira-kira? Biasanya umumnya pasti tabungan yang banyak, Rumah, rumah, asuransi, aset, rumah. Ya. Ya itu semua. Iya. Padahal kalau menurut Quran kata Allah apa? Tadi Ibu baca, diulang, Bu. Ujungnya aja. Maka falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah kata-kata yang benar. Modalnya 2 loh, Bu, sebetulnya. Modal takwa dan modal bicara yang benar. Dan hari ini ilmu bicara yang benar hampir tidak ada yang ngajarin. Ini bahayanya. Ini bahayanya, Bu, ya. Oke? Jadi jelas banget yang namanya bicara benar itu akan menentukan masa depan kita. Termasuk kalau kita meninggal dunia, anak masih kecil, tuh kan ribet jadi manusia, Pak. Astagfirullahaladzim. Hati-hati juga nih ngomong begini nih, nanti ribet beneran deh. Tak keluarin lagi ayatnya. Ya, coba. Oke, masih ada waktu. Saya pikir buat tanya jawab, sengaja saya cuma menyampaikan 3 atau paling banyak 4 tadi ya. 1, kata-kata jangan yang sombong. 2, kata-kata jangan yang apa tadi? Sombong. Terus yang kedua, jangan yang ngomong yang tidak dengan petunjuk Allah. Tidak dengan petunjuk Allah. Yang ketiga, jangan ngomong pakai kata-kata yang merusak iman. Merusak iman. Dan yang keempat itu kita tambahin yang tidak bersyukur ya, gitu ya. Hati-hati ya. Jadi 4 lah ini, kita jadiin 4 aja. Kata-kata yang sombong, tidak pakai petunjuk, kata-kata yang merusak iman, dan kata-kata yang tidak bersyukur. Hati-hati. Oke, jangan ngomong dengan bahasa sombong. Surat ayat berapa? Waduh, nanti rekamannya ada, Bu. Nanti ditonton ulang ya. Gitu. Oke, silakan Kang Irgi kalau ada mau tanya jawab. Insyaallah tabarakallah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Sebelumnya alhamdulillah Ayah Bunda semuanya ini waktunya masih panjang ya insyaallah. Ayah Bunda bisa langsung raise hand atau ini bagaimana? Bisa diturunkan dulu kalau misalnya tidak bertanya. Kalau misalnya mau bertanya tetap raise hand. Baik. Ya. Dewi boleh Ustaz? Siap. Yang mau nanya tetap raise hand, yang tidak bertanya lower hand dulu. Ini Bu Nur Haidah kayaknya belum ada tanda-tanda dari tadi. Kita lower hand dulu ya. Nanti kalau Ibu mau nanya dinaikin dulu aja. Dinaikin lagi aja. Ibu dia mau nanya ya, Bu? Oke, sebentar Kang Irgi. Tadi ada yang nanya, kalau kata-kata yang merusak iman kayak gimana? Contohnya begini. Contoh ya, ini kata-kata yang merusak iman. Begitu kita dagangan nggak laku misalnya. Kita dagang lalu belum laku. Kita langsung ngomong,
Waduh, kalau nggak laku nanti saya dapat duit dari mana? Nah, ini merusak iman nih. Karena yang ngasih rezeki kan Allah sebetulnya, ya kan? Atau kita lagi sakit, begitu sakit kita nggak punya duit buat ke dokter, lalu kita bilang, waduh, kalau nggak ke dokter saya nggak bakalan sembuh dong. Nah, itu dia. Ya, kalau saya nggak ke dokter saya nggak bisa sembuh dong tuh. Itu kata-kata yang merusak iman. Jadi kita imannya itu harusnya kan yang menyembuhkan Allah. Tapi karena kita nggak ke dokter, kita berpikirnya dokter yang menyembuhkan. Dokter itu cuma cara loh ya. Saya itu yakin sekali kalau Allah mau kasih saya sakit dan saya mau gini. Saya yakin sekali kalau Allah kasih saya sakit tapi nggak dikasih uangnya, berarti Allah sendiri yang akan menyembuhkan tanpa perantara, tanpa wasilah. Tapi kalau Allah mau kasih saya sakit plus dikasih duitnya, berarti saya disuruh sedekah ke dokter. Dah gitu aja, Bu. Saya disuruh jalan-jalan ke dokter dan bayar gitu aja. Ya. Jadi nggak pernah tuh, jangan sampai kata-katanya merusak iman. Oke, silakan. Bangga. Insyaallah, baik Ustaz. Alhamdulillah. Mohon izin Ustaz, ini yang di kolom komentar sabar ya. Kita prioritaskan yang sudah raise hand kemudian dengan on cam juga. Bu Diah dari Bandung, silahkan Bu Diah langsung kepada Guru. Makasih Kang Egi, makasih Ustaz. Sama-sama Bu. Mau tanya tadi, seringkali Bangga, Bu. gimana sikap kita menghadapi teman yang sering mengeluh? Oke. Menghadapi teman yang sering mengeluh. Oke. Pertama, Bu, kalau teman Ibu adalah teman dekat, berarti Ibu punya kewajiban menasehati, Bu. Ingat ayatnya ya. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladina amanu wa amilu solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ibu punya kewajiban menasehati kebenaran dan menasehati dalam kesabaran. Itu tugas kita semua, Bu. Ya, kalau dia sering mengeluh dan ibu dekat sama dia, nasihati. Rasulullah berkata, kalau kamu melihat kemungkaran, maka perbaikilah dengan tanganmu. Kalau nggak bisa dengan tangan, maka dengan mulutmu. Kalau nggak bisa dengan mulut, doa, baru dengan hati, yaitu doa. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Tapi saya yakin, Bu, ibu dengan teman ibu kan dekat. Berarti tugas pertama ibu perbaiki dengan tangan tuh. Artinya turun tangan untuk memperbaiki, misal. Ya, atau minimal dengan mulut, dengan ibu-ibu kasih nasihat. Tapi ingat, Bu, namanya tugas kita menasehati itu hanya untuk menyampaikan. Urusan dia mau terima atau tidak bukan urusan kita. Ya, jadi ibu nggak usah baper juga kalau mereka menolak kata-kata ibu, ya. Ya, menolak kata-kata ibu. Jadi teman ibu dinasehatin tapi dia nolak. Coba ibu baca surat 6 ayat 33. Surat 6 ayat 33 tolong ibu baca. Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhina yaquluna fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. 6:33. Al-An'am ayat 33. Sungguh kami mengetahui bahwa apa yang mereka katakan itu menyedihkan hatimu Muhammad. Janganlah bersedih hati, karena sebenarnya mereka bukan mendustakan engkau, tetapi orang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah. Nah, terima kasih Bu Dia. Ini pegangan buat kita yang hari ini berdakwah. Dan berdakwah itu tugas semua ya. Karena surat Al-Asr itu kan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Kita bertugas untuk menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam kesabaran. Kalau diterima alhamdulillah, kalau nggak diterima nggak usah baper, Bu. Kenapa? Karena dia bukan mendustakan kita, dia bukan membantah kita, dia bukan menolak kita, tapi dia menolak ayat-ayat Allah. Clear ya? Jadi ibu nggak usah baper. Besok ketemu nasihatin lagi aja kalau dia mau. Tapi kalau dia marah, nasihatin lu, gitu misalnya. Gitu. Ya sudah ibu, ya udah ya selesai Bu. Karena kita nggak bisa maksa kan, la ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam urusan agama. Ya, makanya Rasulullah bilang apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku pasti masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak mau. Tuh. Kecuali yang nggak mau. Artinya kalau nggak mau diajak masuk surga, mau dipaksa apa? Nggak bisa. Ya, makanya Rasul bilang kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kecuali yang tidak mau. Lalu sahabat bertanya, qala paman aba, siapakah yang nggak mau? Ya, waman atau ani faqad aba, waman asoni waman atau ani yadkhulunal jannah waman asoni faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Tapi barang siapa yang waman asoni mengabaikan aku,
maka dialah yang nggak mau gitu loh. Jadi ibu kalau dalam berdakwah ya kalau dia mau dengerin alhamdulillah, kalau nggak mau dengerin tugas kita menyampaikan saja, selesai. Nggak usah baper, santai aja. Kalau diam aja nggak apa-apa, Tad. Misalnya dalam perjalanan, aduh macet, ini telat nih. Gitu. Ya kalau di sebelah ibu bertugas untuk nggak boleh gitu, alhamdulillah gitu. Ya kalau dia marah ya sudah, kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu aja Bu. Karena kalau diam bahaya juga Bu. Kalau kita diam saja apa kata Allah? Ada di surat 7 ayat 60 ayat 7 surat 7 ayat 164. Nggak boleh diam juga ya? Nggak boleh Bu. Apalagi ibu kenal, nggak boleh diam. Ya. Orang yang diam saja itu justru di surat 7 164 sampai 165. Ya. Kola kata di ayatnya kan gitu. Surat 7 ayat 164 dan 165. Falamma nasu ma zukiru bihi angzaina allazina yanhauna anisu. Ya, begitu begitu peringatan itu diabaikan, maka yang diselamatkan itu hanyalah orang-orang yang mendakwahkan untuk tidak berbuat keburukan. Yang diselamatkan cuma satu. Berarti kalau yang diam aja ikut kena azab nggak? Kena ya. Kena, nggak boleh. Kita nggak boleh diam saja. Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, jadi gitu ya Bu ya. Ibu diem aja nggak boleh, kecuali orang lain Bu, yang nggak ada urusannya sama ibu. Lihat-lihat dulu ya. Kalau bisa dinasihatin, kalau nggak bisa dinasihatin ya sudah, menghindar aja kata Allah. Ada dalilnya, surat 53 ayat 29 sampai 30. Ada dalilnya. Fa'arid amman tawalla an zikrina walam yurid illal hayatad dunya. Tinggalkanlah orang-orang yang memang nggak mau mendengarkan peringatan dari kita. Ada dalilnya ya. Jadi ibu harus melihat betul ini orang bisa saya nasihatin apa enggak. Kalau bisa dinasihatin, nasihatin. Kalau nggak bisa dinasihatin, tinggalkan gitu. Tapi kalau yang namanya teman deket, ya harus dinasihatin dulu. Namanya teman deket ya. Iya, Oke, karena jadi keseringan ya udah diingatin aja ya. Iya betul ya. Tapi ibu harus siap resikonya ya. Namanya berdakwah itu resikonya ada dua. Kalau nggak menang ya mati. Ibu, kalau nggak menang ya mati. Kalau ibu didiemin sama dia, dikeselin sama dia, berarti ibu mati. Gitu. Mati di mata. Tanda sayang, Tad. Iya nggak apa-apa. Sama teman sendiri. Kita matinya mati syahid insya Allah. Ya. Oke, lanjut ya. Makasih, Tad. Sama-sama Bu, silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Ya, Sudah terjawab ya, Bun. kadang-kadang. Baik, alhamdulillah. Izin ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada Pak Rahmat cerita dari Padang. Silakan Pak, kepada Ustadz Indra. Silakan Pak, ya, jangan di-unmute lagi Pak. Di-mute, jangan di-mute lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk bertanya sama Ustadz. Alhamdulillah. Sekarang saya ada problem juga Ustadz. Ada seseorang tuh yang bertanya kayak gini Ustadz. Saya dapatkan uang, tapi dia nggak benar. Setelah dia tobat, bagaimana uang yang saya dapatkan itu? Artinya uang itu diinfakkankah atau disumbangkan atau gimana gitu? Siap. Itu yang pertama. Siap. Yang kedua, alhamdulillah sekarang Ustadz Indra semenjak mengaji ini kayaknya saya terus diuji dengan materi Ustadz Indra. Alhamdulillah lah kuliah. Terus diuji gitu kan. Kemarin ini kan pernah juga saya curhat sama Ustadz Indra bahwa tatkala berusaha tidak membuat hutang, ternyata tumbuh juga hutang gitu. Jadi saya seperti itu sekarang tuh Ustadz Indra. Jadi ibaratnya kalau orang awam lah kalut lah gitu ya. Kalut lah jadinya. Kalut ya. Saya insya Allah saya juga terima kasih Ustadz Indra dengan kajian ini.
sangat membantu Saindra untuk mencarinya Saindra. Mungkin itu aja Saindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya untuk pertanyaan pertama saya pakai dalil yang paling keras saja ya Pak, yaitu ayat tentang riba. Allah bilang apa? Di surat 2 ayat 275. Kalau kita baru tahu kalau itu salah, makanya Allah bilang faman ja'ahu mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Ya. Kalau kita baru tahu lalu taubat, maka halal milikmu yang masa lalu, Pak. Jadi ya kalau udah kejadian kemarin udah milik kita tuh. Itulah kemudahan dari Allah, Pak. Ini pakai dalil riba yang paling berat ya, Pak. Kalau mau lihat lagi boleh baca surat 4 ayat 17. Surat An-Nisa ayat 17. Ya. Innamat taubatu 'alallah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya taubat itu hanya pantas bagi orang yang berbuat dosa pada saat nggak ngerti. Tuh, Pak. Jadi kalau nggak ngerti wajar. Misalnya kita nggak tahu nih ya Pak, mohon maaf. Ada seorang yang kerja lalu terima suap. Suap itu udah banyak sekali, udah jadi rumah, udah jadi mobil, udah jadi emas yang dipakai istrinya, udah jadi motor, udah jadi sekolah buat anaknya. Lalu baru tahu, Ustaz ini suap haram apa halal? Saya bilang halal, haram Pak. Waduh, jadi rumah gimana? Udah tobat saja. Tuh. Kenapa? Karena kemarin nggak tahu tuh. Kemarin nggak tahu. Kalau udah tahu, diulang lagi. Ini dosa besar. Ya Pak. Tuh. Jadi kalau ada orang bertanya, gimana nih saya udah banyak dosa kemarin-kemarin nih. Karena kemarin nggak tahu. Kalau nggak tahu, Pak, sudah tobat saja. Itulah gampangnya Allah, Pak. Tapi tobatnya jangan setengah-setengah. Balik lagi ke surat 2 ayat 275 tadi ya. Faman ja'ahu mau'izatum mir rabbi fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Urusannya terserah Allah soalnya. Tuh, Pak. Jadi kalau tobat jangan setengah-setengah, harus totalitas. Oke? Tuh. Waman ada faulaika ashabun nar. Barang siapa mengulangi maka mereka itulah penghuni neraka. Tuh. Ya. Tuh. Jadi jangan kalau kita dulu pernah berbuat terima suap lah atau ngurangin timbangan lah misalnya gitu ya, Bang. Ya itu kalau kita lakukan pada saat nggak ngerti ya sudah tinggal tobat saja. Tapi kalau sudah mengerti diulang lagi ini dosa besar. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Rahmat, jadi untuk pertanyaan pertama tobat saja Pak ya, jangan diulang. Tobat jangan diulang. Duitnya nggak usah disedekahkan juga Pak, nggak usah disedekahkan semua, sebagian harus disedekahkan. Pakai usaha silakan, tapi pakai tobat dulu ya Pak. Tapi kalau mau uangnya disedekahkan semua kasihkan saya aja, nggak apa-apa. Saya pakai bangun masjid, ya kan, daripada dibuang. Ya itu. Oke. Yang kedua. Bapak setelah ikut kajian terus diuji. Oh iya memang betul Pak. Itu dalilnya Pak memang. Ada di surat 29 ayat 2. Surat Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Surat 29 ayat 2. Ya. Apakah kamu menyangka kamu akan didiamkan begitu saja dengan mengatakan saya sudah beriman tanpa diuji kembali. Saya sudah tobat tanpa diuji kembali. Saya sudah ngaji tanpa diuji kembali. Saya sudah mau ninggalin riba tanpa diuji kembali. Ya, saya mau ikutin Quran tanpa diuji kembali. Ya pasti diuji, Pak. Kenapa kok diuji lagi? Nah, baca surat 47 ayat 31. Surat 47 ayat 31 ini penjelasannya. Kenapa? Karena Allah ingin membuktikan kesungguhan sabarmu dan kesungguhan jihadmu. Sampai Allah tahu siapa yang betul-betul sabar dan siapa yang betul-betul berjihad tuh. Ya. Siapa mengetahui orang-orang yang benar berjihad dan bersabar di antara kamu? Tuh pasti tuh. Gitu ya Pak. Dan ujian ini ujian pembuktian Pak Rahman. Udah tobat Ustadz, saya mau tobat, mau lurus ya diuji. Pak Rahmat sama kayak saya. Saya ujiannya kan ke ekonomi Pak. Diujinya di ekonomi. Ya terus saya diujinya di ekonomi sampai nanti nggak ada rasanya. Sampai nggak ada rasanya. Gitu ya Pak Rahmat ya. Jadi hari ini ya perkuat lagi Pak, jangan sampai gagal dari ujian, perkuat lagi. Jadi besok-besok pas ada masalah, ingat ngomongnya jangan tidak bersyukur Pak. Ya harus alhamdulillah dulu. Sekarang Bapak mau kepepet kayak mau duit nggak punya kayak nggak bisa makan kayak sakit kayak ditipu orang kayak mulai dengan alhamdulillah dulu. Kadang don itu kan setan Bu yang bisik-bisikin supaya don, kehilangan kepercayaan diri dan lain-lain. Ya, jangan mau ditipu sama setan. Ya.
Begitu down langsung buru-buru angkat lagi. Alhamdulillah kan saya bersama Allah. Begitu kepikiran nggak punya duit, tenang kan saya hamba Allah yang maha kaya. Harus buru-buru ke sana. Pakai kata-kata yang mengandung iman. Pakai kata-kata yang mengandung rasa syukur. Alhamdulillah saya kan hamba Allah. Allah maha kaya. Ya, itu ya. Jadi Pak Rahmat, ya ikutkan tanggal 8, tanggal 9, tanggal 7, tanggal 8. Nanti kita belajar sama-sama ya Pak. Supaya nanti begitu ada masalah, kita bisa respon dengan lisan yang benar dulu. Allah alam besok. Gitu ya Pak Rahmat ya. Ya, siap. Berikutnya Kang Irgi, mangga. Baik, alhamdulillah sudah terjawab Pak Rahmat. Baik, Ya. langsung kepada Ibu Dewi Sartika di Jakarta. Ya. Kayaknya Bu Dewi Sartika kita pernah WA-an ya Bu ya kalau salah ya. Ketemu bukan Ustadz kemarin. Oh ketemu ya, oh Masya Allah, siap. Iya Ustadz. Alhamdulillah hadir di kajian Ustadz yang di Bekasi dan di Tangerang ya. Ya, Ya, Bismillah, izin bertanya Ustadz. Mengenai sombong dari 4 kriteria yang tadi Ustadz sebutkan itu kan adalah jangan ngomong. Berarti kan ini perbuatan mulut ya, maksudnya ucapan gitu ya. Tentu ada pasti kesombongan yang tidak diucapkan dengan mulut, dengan lisan, tapi dengan tindakan atau perilaku gitu ya Ustadz. Ya. Nah, mohon penjelasannya untuk hal tersebut gitu. Apakah di Al-Quran juga dijelaskan gitu. Kemudian yang kedua, apa namanya, sombong itu kan apa namanya, saya melihat seperti dengan syirik itu beda nggak ya Ustadz? Maksudnya kan dia mengedepankan tentang dirinya ya, maksudnya kalau yang sombong. Nah, syirik berarti kan itu menolak bahwa ada sesuatu yang apa namanya? Ya, maksudnya sombong dengan syirik itu apa bedanya lah, pertanyaan seperti itu. Kemudian yang terakhir, untuk bisa memakai Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, itu kan butuh kekuatan iman ya Ustadz. Lalu ketika seseorang itu menolaknya, itu merupakan nafsunya ataukah akalnya? Ya. Ya, itu Ustadz, makasih. Ya, oke. Yang pertama Bu, boleh baca surat 4 ayat 27-28. Surat 4 ayat 27 ayat 28. Di surat 4 ayat 27 di ujung ayatnya. Innallaha wallahu la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Surat 4 ayat 27 ya. Benar enggak? Salah. Surat 4 ayat 36 berarti. Maaf. Ayat 36. Ya, 36 37. Nah, ini dia nih. Di ujungnya aja, Bu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Oh iya. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Oke, orang yang sombong dan membanggakan diri ciri-cirinya apa? Ayat ada 37-nya sekarang. Di 37-nya yaitu orang yang kikir dan orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan partnya yang telah diberikan Allah kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan. Oke. Tolong admin naikin ke ayat 37 ya. Ini kok naikin ke atas. Lihat ciri-ciri orang yang kikir itu, ciri-ciri orang yang sombong yang pertama disebut itu orang pelit, Bu. Itu sombong. Seakan-akan dia nggak butuh pertolongan Allah ya. Ya. Yang kedua, menyuruh orang lain untuk kikir. Kalau bahasa sekarang mah hemat kali ya, disuruh orang jadi hemat-hemat. Yang berikutnya apa? Wa yaktumuna ma atahumullahu min fadli. Orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah berikan kepada dia. Makanya saya nggak pernah bilang saya nggak punya apa-apa, nggak pernah. Takutnya nanti dianggap menyembunyikan apa yang Allah sudah berikan kepada saya. Saya selalu kalau apa yang bisa saya bantu. Karena saya yakin saya dikasih sesuatu sama Allah untuk bantu orang, Bu. Mungkin bukan dikasih uangnya, tapi dikasih ilmunya. Mungkin bukan dikasih ilmunya, mungkin dikasih doanya, senyumnya yang manis. Kan bisa macam-macam ya. Gitu. Oke, gitu ya Bu ya. Itu ciri-ciri orang sombong yang jarang juga dibahas. Orang selama ini sombong tuh ya pamer, Bu. Punya mobil dipamer, punya cincin digini-giniin ya Bu ya. Tuh ya. Ya kan itu ciri-ciri orang sombong. Ya, tapi ada sombong yang jarang dibahas yaitu kikir.
dan menyembunyikan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Makanya jangan bilang saya nggak punya apa-apa. Jangan bilang saya nggak punya apa-apa. Ibu punya sesuatu yang bisa jadi sesuatu itu Allah berikan buat tolong orang. Bisa jadi cuma nasihat, bisa jadi cuma senyum manis, bisa jadi cuma kehangatan dalam berteman ya Bu ya. Ya, oke. Terus yang kedua, sombong dan sirik. Ya, sombong itu kan Allah bilang takabur ya. Takabur itu kan kabir, kok membesarkan diri. Pama yakunu tatakabbaru fiha, tatakabbaru membesarkan diri. Jelas harusnya yang besar itu kan Allah. Makanya kita sebut Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Lalu kalau kita membesarkan diri berarti kita menyaingi Allah dong. Berarti secara tidak langsung ya syirik, Bu. Tapi bukan syirik punya saingan lain terhadap Allah, kita yang menyaingi Allah, Bu. Musyrik itu kita menjadikan tandingan buat Allah. Tapi kalau sombong, kita yang jadi tandingan Allah, kita yang membesarkan diri. Ini kan saya punya rumah karena usaha saya, berarti kita menghilangkan Allahnya di situ. Jadi yang jadi Tuhannya siapa? Kita kan. Iya gitu ya, Bu ya. Jadi kita syirik tapi Tuhan tandingannya kita sendiri gitu loh, Bu. Makanya kita yang membesarkan diri gitu. Ya, jadi nggak boleh tuh, Bu. Tetap aja itu jatuhnya dosa besar. Makanya seorang sombong, jangankan orang beriman, orang kafir aja hancur. Orang kafir aja dihancurkan. Itu yang kedua ya. Terus yang ketiga apa tadi Bu ya? Menolak Quran itu nafsunya atau akalnya? Jelas pertama Bu. Pertama, semua orang menolak Quran jelas pakai akal dulu kan, logika dulu yang main. Ya, karena akal lebih cepat daripada iman. Nah, akalnya dia paksakan berarti nafsu yang main di sana. Di mana-mana mulai dari akal baru nanti nafsu yang mendrive lebih dalam lagi kan. Coba gini deh contoh. Hari ini lagi pada ngantri gas melon kan. Ya Bu, secara akal kita harus ngantri, betul nggak? Tapi begitu kelamaan akhirnya Ibu nyodok-nyodok ya kan. Nyodok-nyodok nafsu nggak tuh yang main, Bu? Kalau kita mendahulukan akal biasanya nanti ujung-ujungnya nafsu yang kita kedepankan, betul nggak? Ya kan, gitu ya. Nah, itu yang terjadilah pada saat kita ngantri pembagian kambing kurban dan lain-lain kan. Awalnya mengantri Bu, pakai akal. Lalu begitu lihat orang kok nyodok-nyodok ya jadi nyodok juga. Akhirnya kita mengedepankan hawa nafsu. Ya. Gitu ya. Berarti bisa gini ya Ustadz. Misalnya Ustadz sampaikan arti dari Al-Quran gitu kan, kemudian sesuai nih Ustadz, sesuai gitu ya. Tapi nafsunya itu berkata bahwa yang enggak kayak gitu, saya maunya begini gitu. Iya, itu salah satunya nafsu gitu. Berarti akalnya mengiyakan, kemudian karena nafsunya merasa ya ini nggak sesuai sama saya gitu. Iya. Lalu dia menolaknya gitu ya Ustadz. Ya betul, karena di mana-mana nafsu itu karena berdasarkan pakai akal kan Bu. Kan nafsu itu awalnya pakai akal dulu. Ibu makan lah, Ibu makan enak nih. Di kepala Ibu keterima makanan ini enak nih. Akhirnya Ibu mau makan terus kan, nafsunya yang didorong. Ya. Semua berawal dari akal Bu. Iman aja pun berawalnya dari akal Bu. Iman dan nafsu itu sumbernya dari akal. Kenapa saya beriman? Saya mikir dulu, masuk ke dalam iman, jadilah sikap saya seperti sekarang gitu. Tapi dulu juga kan saya pakai akal juga, tapi larinya ke nafsu, ya kan? Makanya hati-hati informasinya dikelola akal nanti masuknya kemana? Ke akal apa ke nafsu apa ke iman? Jangan salah muara ya. Di hati kita ada dua nih, ada iman, ada nafsu. Oke, gitu ya Bu Dewi ya. Sip. Siap Ustadz. Terima kasih banyak. Silakan, Mangga. Berikutnya silakan. Baik, Ustadz, mohon izin ini tadi dari hamba Allah gitu ya yang sudah banyak komentar, mungkin bisa diutarakan pertanyaannya apa, Kak? Sebutkan dari mana namanya? Di unmute lagi Pak. Siapa, Ibu atau Bapak yang paham? Ibu atau Bapak? Ya oke. Ukti Pak. Oh, Masya Allah. Silakan. Silakan Mbak. Ya. Assalamualaikum Pak. Mohon izin. Silakan. Makasih. Gini Pak, kan kemarin itu di tempat kergaweannya, tempat kerja ada survei kepuasan pegawai. Nah, kita diwajibkan untuk mengisi. Nah, apa yang kita alamin kan kita utarakan kan di situ ya, pakai kuesioner gitu. Nah, kemudian ternyata hasilnya itu
banyak yang nggak puas gitu dengan pegawai, banyak yang nggak puas. Mungkin Ya. dari segi penerimaan yang dia dapat kali ya, insentifnya atau pendapatannya. Ya. Terus kan berarti dia meminta kami, kan konteksnya mereka meminta kami mengenai survei. Terus setelah didapat kan harusnya kita nggak puas, manajemen kan perbaikin diri gitu ya Pak ya. Logikanya kan seperti itu. Tapi yang terjadi katanya kita nggak bersyukur gitu loh. Harusnya bersyukur kali. Nah, kaitannya sama yang tadi Bapak bilang, lah berarti apa saya ngisi kuesioner saya termasuk nggak bersyukur? Kan gitu Pak jadinya. Siap. Yang pertama, yang kedua, yang tadi Bapak cerita kan emang berdasarkan surat sama ayat ya. Aduh, itu kita kan udah template Pak, maksudnya kata-kata yang keluar ya. Udah auto kayak misalnya ngomong, Iya. aduh, terus lah itu katanya nggak bersyukur, terus apa kata Bapak, kata-kata Ya. yang tidak apa, terus aduh jadi kudu gimana gitu loh. Serba salah Pak, mulainya gimana? Makasih ya Pak ya. Yang pertama Bu, ada di surat ada ayat di surat 4 ayat 148 ya. Allah bilang la yuhibbullahu jahro minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai kata-kata yang buruk yang dikatakan secara zolim. Allah tidak menyukai kata-kata yang buruk yang diucapkan secara nyata kecuali kepada orang-orang yang dizolimi. Maksudnya apa Bu? Kita boleh mengutarakan hal-hal yang buruk jika satu saat di persidangan. Itu kan kita buka aib orang ya. Boleh nggak? Boleh. Karena kalau nggak dibuka aib gimana mau dapat keadilan? Ibu lagi disurvei ya ucapkan seadanya yang ibu tahu gitu. Kalau memang ibu tidak puas ya ucapkan. Nah, kan lagi ditanya, ibu harus jujur juga, ya kan? Kalau lagi disurvei, kalau menurut saya itu bukan satu hal yang yang bersyukur atau tidak bersyukur, bukan. Ini lagi nyari data dan ibu harus jujur di situ. Gimana gajinya, senang apa enggak? Enggak senang karena kecil. Ya boleh, silakan aja. Karena lagi ditanya, ya kan? Karena lagi ditanya, lagi disurvei. Makanya Allah bilang di surat 4 ayat 148, la yuhibbullahu jahro minal qawli illa bil qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai kata-kata yang buruk yang diucapkan secara jelas kecuali pada orang-orang yang dizolimi. Kapan itu? Saat lagi di persidangan atau saat lagi disurvei kayak gitu. Jadi ibu nggak salah. Yang salah itu orang yang nanyanya. Orang yang nanya ini, contoh nih, saya nanya nih ya, 362 orang saya nanya, gimana kajian saya, enak apa enggak? Lalu semuanya jawab bilang, nggak enak, misalnya gitu, nggak ngerti. Terus saya jawab, nggak bersyukur banget kalian semua. Ya berarti saya nggak bisa nerima, Bu. Ya kan, saya kan lagi nanya sama ibu, lagi dijawab, ya harusnya saya terima dong. Oh, berarti ada yang salah nih. Tuh, ya kan? Saya nanya lagi, Bu, gimana kajian saya kecepatan apa kelambatan? Kecepatan Ustadz. Wah, ibu ini nggak terima ya, nggak bersyukur banget. Ya berarti sayanya yang tidak lapang dada. Nanya sendiri, tapi begitu dapat jawaban yang nggak enak, ngambek sendiri. Jadi menurut saya, Bu, sesuai dalil surat 4 ayat 148, kalau lagi disurvei, ya ibu jawab secara jujur saja. Tuh. Tapi juga jangan sampai ibu jawabnya ngikutin hawa nafsu juga. Wah, mumpung-mumpung nih, bilangin aja nggak puas. Ya nggak boleh juga ya Bu ya. Jadi yang jujur survei itu ibu harus jawab dengan jujur. Yang kedua soal template Bu, template itu bisa diganti apa enggak? Ya di komputer ada template, tapi bisa diganti apa enggak template itu? Bisa, bisa. Manusia itu memang template. Kenapa bisa template? Allah bisa karena biasa. Karena kebiasaan akhirnya jadi template. Itulah yang disebut sama Sigmund Freud. Sigmund Freud ahli psikoanalisa dengan teori iceberg, teori gunung es. 12% perilaku nyata manusia itu karena 88% perilaku alam bawah sadar. Tuh. Alam bawah sadar kita memang harus kita ganti, Bu. Selama ini yang kita contoh ya, orang yang disentuh kaget itu karena kebiasaan kan, ngomongnya kaget ya kan. Tapi bisa nggak diganti jadi astagfirullah, bisa nggak? Ya bisa, Bu. Yang latah itu. Saya tahu betul bagaimana sikap saya dulu waktu saya masih kerja, waktu saya masih makan duit yang tidak halal dan lain-lain. Saya tahu perilaku saya kayak gimana. Begitu ada masalah, dulu. Nah, itu udah template dulu tuh. Lalu apa yang terjadi, Bu? Lihat, belajarnya kata Rasulullah apa? Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqulu khairan aw liyasmut. Ngomong baik atau diam. Jadi cara gantinya gimana? Diam dulu, Bu. Itu juga yang dicontohkan sama Nabi Musa saat dia belajar sama Nabi Khidir. Di surat Al-Kahfi kan, surat Al-Kahfi ayat 62 sampai 82.
Bagaimana Nabi Musa disuruh sama Nabi Khidir, jangan komen, diem aja. Jangan komen, diem aja. Nah sekarang saya belajar dengan jangan komen, diem aja dulu. Begitu ada masalah, diem dulu. Jangan komen. Dan yang nggak komen itu bukan cuma mulutnya doang loh. Akalnya jangan komen, hatinya jangan komen. Tahan semuanya untuk tidak ngomong. Stop. Tuh. Kalau udah terbiasa diam, nanti terbiasa mulai kita latih ngomong yang baik. Ngomong yang baiknya gampang, cuma 2 aja. Alhamdulillah, astagfirullah. Tambah 3 lah. Semua atas izin Allah. Sudah. Makanya omongan saya cuma 3 aja. Alhamdulillah semua atas izin Allah. Atau astagfirullah. Sudah. 3 itu aja. Makanya yang dibiasakan begitu-begitu ada masalah. Alhamdulillah ala kulli hal, semua atas izin Allah. Dapat rezeki, alhamdulillah semua atas izin Allah. Itu aja dulu yang saya latihkan itu dulu. Ya, jadi gimana caranya mengganti template yang ada? Mulai dari diem, jangan komentar. Ya, kita kan apa ya Bu? Kecepatan respon kan? Begitu macet, kecepatan langsung respon. Macet nih, telat deh sampai kantor. Kecepatan Bu, keburu-buru. Begitu mendung, ya mendung, nggak kering dah bajunya. Tuh. Padahal Allah cuma mau lewatin, ya mendung baru cuma lewat doang. Kok kan ada lagunya, mendung tak berarti hujan. Sih. Ya. Gitu ya Bu ya. Jadi gimana mengganti template dimulai dengan diam. Oke. Pas pikiran minta stop tapi terkadang masih jalan-jalan pikirannya. Iya, Bu, yang namanya pikiran nggak mungkin stop 100%. Makanya apa? Energi itu kekal, tidak bisa diputus, tidak bisa di stop, tapi bisa dialihkan ke tempat lain. Begitu pikirannya mikir, ngaji. Begitu pikirannya mikir, ibu nimbah. Ya kan? Ya kan? Ibu lari pagi. Tuh. Ya. Apa alihkan energinya ke tempat yang lain, Bu, gitu. Energinya mau marah, ibu nyanyi dah. Ya kan, ibu ngaji lah, terutama jangan nyanyi lah, ngaji. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Ngaji aja. Jadi energi marahnya digeser menjadi energi ngaji. Energi curhatnya tadi marah apa komplainnya dicurahkan menjadi bersyukur ya gitu. Karena yang namanya energi itu kekal, tidak bisa dihilangkan tapi bisa diubah bentuk. Gitu ya, Bu hamba Allah, Bu siapa tadi? Ukti siapa? Ya, ganti template mulainya dengan apa? Diam. Ya, itu yang Rasulullah ajarin. Kalau kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yaqulu khairan aw liyasmut. Ngomong baik atau diam. Kalau belum bisa ngomong baik, diam dulu. Nah, yang diam itu semuanya, kepalanya diam, hatinya diam, mulutnya diam, mukanya datar, Bu. Ya, mulutnya diam tapi mukanya begini. Sama aja orang tahu juga itu. Ya kan? Oke? Dilatih, Bu. Ini semua hasil latihan ya. Bukan belajar sekali 1,5 jam terus beres, nggak mungkin. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Mudah-mudahan Bu hamba Allah, ukti hamba Allah bisa nerima ya, bisa diterima. Oke, sip. Kang Irgi, mangga terserah. Silakan. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Sudah banyak sekali pertanyaan yang sudah dijawab oleh Gurunda Ustadz Indra. Sebetulnya pengen menjawab semuanya Ustadz, terutama Bu Gita dan Bu Murdaningsih. Tetapi qadarullah wa masyafa'al, waktunya yang membatasi ya, apa kata admin 21.30 apa perlu dicukupkan sehingga insya Allah semoga akan diprioritaskan ya Bu Gita dan Bu Murdaningsih di hari Jumat dan hari Sabtu pada tanggal berapa nih? 7 sampai 8 7 sampai 8 Februari tahun 2025 di waktu pada subuh. Jadi insya Allah Bu Gita, Bu Bunda Ningsih, insya Allah akan menjadi apa pertanyaan prioritas kalau misalnya ingin bertanya. Kalaupun misalnya terdesak ingin bertanya, silahkan langsung follow Instagram guru kita, Ustadz Indra Firman Sarkowi ya Ustadz ya? Betul. Ya. Nah, silahkan Bunda follow. Kalau belum follow Instagram beliau, silahkan DM. Insya Allah dibalas oleh beliau ketika luang. Seperti itu. Mohon maaf apabila di kolom komentar belum sempat terjawab. Kami mengajak kepada ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya, karena kita merasa ya ini, masya Allah sudah banyak apa ayat yang kita catat, tetapi akan lebih sempurna atau akan lebih lengkap lagi ketika kita belajar langsung bareng gurunda kita di hari Jumat, hari Sabtu. Jadi kita tunggu nih bunda kita ataupun bunda Bunda Ningsih siapapun ayah bunda yang belum apa puas. Nah malam hari ini insya Allah kita belajar di hari Jumat, di hari Sabtu. Barakallah. Sebelum ditutup, mohon kepada Sadinda ada yang ingin disampaikan closing statement.
Ya, ayah bunda, sahabat-sahabat Meaningful Ways dimanapun, memang bagian tersulit adalah mengontrol lisan. Maka dari itulah kenapa disebutnya salamatul insanu bihifzil lisan. Kebanyakan manusia, keselamatan manusia tergantung dari kemampuannya menjaga lisan. Dan pelajaran tentang lisan hampir hari ini tidak pernah dipelajari dimanapun. Ya, tidak pernah dipelajari. Saya nggak pernah ketemu tuh orang-orang yang membuka materi tentang lisan. Padahal lisan adalah kerjaan paling banyak yang kita lakukan, benar nggak? Ya, perempuan apalagi 25.000 kata sehari. Itu ibu nyuci, ngepel, masak, tetap banyakkan ngomongnya daripada kerjanya. Benar nggak? 25.000 kata kalau salah semua. Itu isinya dosa semua, bahaya sekali itu. Ya. Makanya penting bagi kita belajar bagaimana menyusun lisan yang benar sesuai dengan teori Allah. Dan insya Allah nggak sulit kok. Insya Allah nggak sulit. Yang penting mau dipraktekin. Sama kayak bahasa Inggris kan. Kita bisa bahasa Inggris, teorinya bisa, tapi nggak pernah praktek, nggak ada gunanya. Saya bisa bahasa Jepang, udah lama nggak pernah ngomong bahasa Jepang, sekarang udah lupa lagi. Ya, kadang-kadang ketuker tuh. Ikura deska sama ikobara. Nah, ketuker. Padahal sama-sama itu berapa? Satu bahasa Arab, bahasa Jepang, satu bahasa Padang. Ya. Ikobara bahasa Padang. Ikura deska bahasa Jepang. Jadi ini memang betul harus latihan. Ya, saya juga pendiam kalau nggak ada temennya. Tapi kalau ada temennya, kadang teman saya sampai bilang, diem nggak perlu, ketika ngomong mulu. Gitu ya. Ya. Nggak apa-apa Bu, kalau pendiam nggak ada masalah. Diam itu emas. Tapi jangan silent treatment ya, nggak boleh. Kalau ada masalah, jangan silent treatment. Kita punya Allah, ngomonglah sama Allah, ngobrollah sama Allah. Dan semua urusan kita dimulai dengan lisan. Buktinya apa? Nikah pakai lisan. Cerai pakai lisan, jual beli pakai lisan, masuk Islam pakai lisan. Lisan itu kepake di semua bagian hidup kita, ya. Oleh karena itu, pelajari betul cara-cara menyusun lisan sesuai yang Allah ajarkan di dalam Quran. Ya, insya Allah kalau berhasil menjaga lisan, insya Allah kata Allah yuslih lakum a'malakum. Pasti kami selesaikan urusan-urusanmu. Dan demi Allah saya harus bersaksi banyak masalah saya yang selesai hanya dengan menjaga lisan. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat dan Sabtu. Dan insya Allah nanti ketemu lagi hari Selasa. Saya belum tahu temanya apa untuk Selasa depan. Ya, insya Allah kita akan terus belajar. Dan saya juga mempersilahkan yang mau nanya di WA. Tapi kalau pertanyaannya cuma di sekitar hal-hal yang sudah pernah dibahas, saya akan bilang nonton lagi aja videonya. Kenapa? Karena sudah dibahas. Kalau yang belum dibahas, ya saya jawab insya Allah. Gitu ya. Oke. Terima kasih banyak. Usikum wa nafsi bitaqallah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Ayo Bunda, ajakan dari pada gurunda kita. Alhamdulillah. Bu Nur sudah daftar nih. Bu Rina dari Tangerang sudah daftar juga. Ayah Bunda yang belum daftar, silahkan bisa dilihat di kolom komentar ya. Langsung diklik linknya. Dengan infak terbaik, Ayah Bunda sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya untuk kehidupan kita tentunya. Bisa kita ajarkan ya kepada anak-anak kita tentunya, dan juga ayah bunda bisa mendapatkan amal jariah dari apa yang kita akan pelajari insya Allah. Lihat di layar ataupun di kolom komentar. Kalau misalnya takut ketinggalan, nah ayah bunda bisa foto terlebih dahulu. Kalaupun tidak sempat nih malam ini daftarnya, ayah bunda bisa nanti lihat di grup, pantengin di grup. Sudah masuk grup ayah bunda Meaningful Ways? Sudah ya? Kalau belum silahkan di chat, diklik di admin, ada di kolom komentar nomornya. Baik, ayah bunda semuanya, kita sama-sama cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, kemudian sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Disempurnakan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada guru kita Ustaz Dinda Firmansyah, senantiasa diberkahi aktivitasnya dan senantiasa istiqomah. Dan kita sebagai muridnya ya Bunda semuanya semoga bisa senantiasa terus belajar kepada guru kita Ustaz Dinda. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Kami dari Meaningful Ways pamit undur diri. Sampai jumpa di besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Terima kasih banyak. Istighfar di jalan Allah. Assalamualaikum. Kalau dakwah itu musik kemungkinan أنت الحبيب خير الأنام أنت نور وسلام علمتنا صبرا جميل أنت صادق أمين أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا أنت الحبيب خير الأنام أنت يا محمدا تسقينا من يديك عند حوض الكوثر للأمة خليت سنتك الجوهر صلى عليك